Sampurasun, Rampes. Kita bertemu lagi di channel Cek Resi Sunda. Cek Resi Sundanya. Ya, jadi dulu Cek Resi Sunda kita berkumpul kembali, bertemu lagi dengan Ida Resi untuk membahas Sang Yang Siksa Kandang Keresian yang sebelumnya sudah pernah kita bahas ya Ida Resi ya. Setuju. Tapi sebelum itu, izin saya menyampaikan kepada dulu Cek Resi Sunda untuk jangan lupa subscribe dan like ya channel Cek Resi Sunda ini. Jadi kalau belum kita ngobrol secara mendalam, saya mau kasih pantun sedikit. Boleh ya? Boleh. Jalan-jalan ke Pantai Kute. Ya. Jangan lupa makan kuaci. Ya. Hari ini kita menyimak Cek Resi Sunda bersama narasumber Ida Resi Siliwangi. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Bagus. Ya ini mengalir aja Ida Resi ya. Siap. Karena animo masyarakat ini, animo YouTube pada saat kita tayang itu beberapa hari yang lalu sangat luar biasa. Dan mereka sangat tertarik dengan Sang Yang Siksa Kandang Keresian ini yang merupakan warisan budaya, warisan leluhur dari leluhur Sunda ya. Jadi sangat menarik. Jadi di awal kita membahas itu tentang secara garis besar, secara luar biasanya, globalnya. Tapi ternyata kalau kita bedah di dalamnya itu, jadi ada 3 hal ya, keramahan, keresian, dan keratuan. Dan itu luar biasa. Dan ini cocok sekali Indonesia membutuhkan hal seperti ini. Setuju. Bagaimana keramahan, keresian, dan keratuan ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya. Menjadi orang-orang yang melayani, bukan dilayani. Nah, untuk membedah hal seperti itu, tolong Ida Resi kita bedah bersama. Mangga. Monggo dijelaskan, silakan dijelaskan apa sih tentang keramahan, keresian, dan keratuan ini supaya menjadi relevansi dalam tubuh kita ini. Kita ini melayani, bukan untuk dilayani. Mangga. Begini Romo, melayani dengan dilayani berbeda jauh. Siap. Rata-rata orang ingin dilayani, tapi jarang sekali ingin jadi melayani. Dilayani seolah-olah dia punya privilege, punya keagungan tertentu, punya kelebihan tertentu, di mana di saat dilayani ada sifat-sifat muncul sifat dalam diri manusia itu merasa angkuh, sombong, berkuasa dan sebagainya. Tetapi seorang pelayan, kita bicara seorang pelayan, di mana dia tidak merasa sombong, dia merasa rendah hati, bahkan mungkin dikecilkan di lingkungannya, dianggap dia bukan apa-apa. Tetapi makna pelayan yang sesungguhnya, siapapun itu besar nilainya di mata Tuhan. Romo, saya, dengan semua yang ada di luar, makin tinggi jabatannya, maka dia makin bertanggung jawab atas pelayanannya kepada masyarakat. Makin tinggi jabatannya, makin besar pelayanannya pada masyarakat. Pelayan di sini bukan pelayan rendahan kayak OB dan sebagainya. Tetapi maaf ini, bukan OB tidak punya arti ya. Tetapi pelayan di sini adalah bagaimana kita melayani manusia sebagaimana kita melayani Tuhan. Mandawa sewa, manawa sewa. Artinya saya melayani manusia sebagaimana saya melayani Tuhan. Bayangkan tuh. Alangkah luar biasanya. Di saat kita melihat manusia adalah Tuhan. Di saat kita melayani manusia seperti kita melayani Tuhan. Purna sekali. Tidak boleh ada cacat sedikit pun. Mandawa sewa, manawa sewa. Di saat aku melayani seseorang, berarti aku sudah melayani Tuhan dengan segenap hatiku. Itu yang sebenarnya. Lalu konsep pelayan tidak selamanya hina. Karena mandawa sewa, manawa sewa adalah mensejajarkan manusia di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat manusia itu dari jabatannya, pangkatnya. Yang Tuhan lihat adalah bagaimana orang itu berulas asih pada sesama, beretika pada sesama, menjaga perasaan sesama, menjunjung tinggi norma-norma akan kesesamaan. Itu di mata Tuhan. Di mata manusia mungkin jabatan yang dinilai. Di mata manusia mungkin pangkat yang dinilai. Tetapi di mata Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas semua alam semesta ini, itu tidak lagi lihat pangkat. Karena buat Tuhan, pangkat adalah
amanat yang diberikan kepada seseorang. Nah, bonusnya adalah bagaimana kita menjalankan pangkat itu. Ya. Seperti dalam Sang Hyang Sisa Kandang Karesian, Trikaya Parisuda, suci pikiran, perkataan, perbuatan. Ya. Di mana seorang dokter, jabatannya dokter, gelarnya dokter, tapi dia tidak boleh semuanya transaksional. Ya. Tidak semuanya dibisniskan. Ya. Jadi bagaimana seorang dokter dia melayani pasiennya dengan cinta? Bagaimana seorang dokter melayani pasiennya dengan sukacita, tanpa ada embel-embel harus mementingkan uang dan sebagainya. Jadi di saat semua jabatan atau gelar menjalankan keresian, sebagaimana Sang Hyang Sisa Karesian, itu dia menjalankan tulus sebagaimana pelayan. Bayangkan nih Romo, irisannya tipis sekali. Bagaimana seorang insinyur, sarjana hukum, hakim agung dan sebagainya menjalankan kesucian, suci pikiran, perkataan, perbuatan. Irisannya tipis sekali. Sifat sombong itu akan hilang di saat dia menjalankan Trikaya Parisuda, suci pikiran, perkataan, perbuatan. Sifat angkuh akan hilang di saat suci pikiran, perkataan, perbuatan. Sifat ingin menghina orang lain juga akan hilang di saat kita suci pikiran, perkataan, perbuatan. Tepok selero bahasa Jawa aja bilang. Tenggang roso, mikul dur, mendem jero. Betul. Itu kan filsafat Jawa. Yang sebenarnya leluhur kita sudah memberikan turun-temurun kepada umat atau kepada generasi selanjutnya. Tetapi sekali lagi, yang tadi Roma katakan, bagaimana pelayan dan melayani. Kita sebagai pelayan Tuhan. Kita melayani Tuhan. Mandawa sewa, manawa sewa. Di mana saya melihat Tuhan dalam wujud manusia, maka saya melayani manusia sebagaimana kita melayani Tuhan. Purna, total. Ya. Wow, ini saya merinding dengarnya. Bagaimanapun itulah yang diinginkan sebetulnya. Karena di episode sebelumnya, Idaresi mengatakan bahwa kita ini punya DNA-nya Tuhan. Betul ya? Betul. Kita ini percikan cahayanya Tuhan. Betul. Artinya kalau dalam kekristenan itu adalah imago Dei. Imago Dei. Kita ini gambarannya Tuhan. Betul. Jadi apapun sifatnya itu adalah kita punya sifatnya Tuhan. Betul. Dan kembali lagi bahwa jangan menjadi orang yang minta dilayani tetapi melayani. Dan itu adalah tertinggi. Jenjang tertinggi di mata Tuhan. Tertinggi di mata Tuhan. Wow, itu keren sekali. Jadi artinya Sang Hyang Sisa Kandang Karesian ini sangat relevan ya untuk Indonesia sekarang. Bukan cuma relevan. Jadi Indonesia Emas 2045 betul. Itu di saat kita semua 280 juta bangsa Indonesia mandawa sewa, manawa sewa. Di saat kita melayani kamu, aku melayani Tuhan. Wow. Itu yang terjadi interaksinya. Bisa dibayangkan nggak? 280 juta saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati. Betul. Tidak ada keributan satu sama lain. Saling mencintai sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Itu Indonesia Emas. Betul. Dan ini sesuai dengan Kementerian Agama yang sedang membuat kurikulum cinta. Betul. Iya kan? Artinya moderasi beragama ini sedang berlangsung. Betul. Tetapi di masyarakat bawah itu terkadang masih miskomunikasi, mistoleransi, dan banyak hal yang terjadi. Setuju. Tetapi ini yang membuat kita terbuka, semakin terbuka bahwa leluhur kita sudah mewariskan hal-hal yang luar biasa lewat buku ini. Dan kita pelajari bersama. Betul. Seperti Idaresi katakan bahwa inilah saatnya merubah mindset semua. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini setelah kita tahu bahwa seharusnya kita itu harusnya melayani bukan untuk dilayani. Dan itu semua profesi. Bagaimana hubungan keramahan, kerasian, dan keratuan. Dan keratuan ini yang mengemban tugas dari kerasian yang mengingatkan terus. Nah, kemudian setelah kita membaca buku ini mendalam, setelah kita bedah bersama, itu akan muncul dua hal. Bagaimana bisa membentuk kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Nah, bagaimana itu sih? Kecerdasan intelektual adalah bagaimana manusia menjalankan intelektualitasnya sebagaimana makhluk hidup. Homo homini lupus. Makhluk sosial. Maka dia butuh mengaplikasikan pengalaman atau pelajaran-pelajaran selama dia kuliah dan sebagainya, intelektualitasnya. Tapi spiritualitasnya, bagaimana dia menghargai orang yang ada di depannya, bagaimana dia menghargai alamnya, bagaimana dia menghargai luang lingkupnya, bagaimana dia menghargai orang tuanya, itu spiritualitas. Intelektualitas, bagaimana dia menghargai kemampuan dirinya dalam mengembangkan dirinya.
Seorang sarjana hukum dia harus bisa kembali ke profesi ya. Profesi, Ya, siap. intelektualitas. Iya. Dokter bagaimana dia sebagai spesialis dokternya. Betul. Seorang hukum bagaimana dia mengembangkan sarjana hukum, master hukum dan sebagainya. Iya. Itu intelektualitasnya. Tetapi spiritualitas, bagaimana dia menyadari dirinya adalah bagian dari ciptaan. Iya. Bagaimana dia menyadari dirinya adalah percikan dari Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan itu sendiri. Bagaimana dia menyadarinya bahwa dia adalah bagian dari bapak dan ibunya. Betul. Itu spiritualitas tinggi. Jadi saya pernah bicara di salah satu tempat bahwa untuk DNA, Iya. mengenal DNA, cukup kita dengan menyadari bahwa orang tua kita sakitnya apa. Wow. Kalau papa saya sakitnya gula, berarti Pasti saya tahunya jangan itu makin gula. Oh. Kan Gitu ya, gampang. iya. Bapak ibu saya sakit gula nih. Iya. Saya jangan main-main dengan berat badan, Betul. dengan makanan-makanan junk food dan Iya. sebagainya. Karena DNA-nya akan turun ke diri saya. Jadi di saat spiritualitas itu berjalan, maka dia akan jauh dari semua penyakit yang diturunkan dari faktor DNA-nya. Wow. Gitu. Iya. Jadi berbeda sekali Romo. Iya. Intelektualitas dengan spiritualitas. Spiritual, ya. Tetapi semuanya mengerucut jadi satu. Satu. Apa? Is I am, itulah saya. Bukan who I am. Yes, I am. Is I am. Jadi mengenal identitas dirinya. Nah, sekarang kan kalau kita lihat anak-anak muda sekarang kan melupakan identitas Betul, dirinya. betul. Mereka lebih percaya kepada budaya asing daripada budaya dirinya sendiri, Setuju. budaya bangsanya sendiri. Setuju. Yang ternyata jauh lebih hebat, Ya. jauh lebih luar biasa, Jauh lebih mulia. jauh lebih mulia. Gitu. Dan itu kita tidak menyadari. Tetapi Setuju. dengan adanya Sang Yang Sisa Kandang Kristen ini membuka cakrawala berpikir kita, perspektif kita, Setuju. dan bagaimana itu meluruskan kembali, mengembalikan Menempatkan ini, kembali menempatkan pada posisi. kembali. Betul. Jadi kecerdasan intelektual dan spiritual mengerucut jadi satu. Iya. Wow, keren itu. Karena gini Romo, banyak sekali apalagi teman-teman kita di Bali, Iya. sesama resi dan sebagainya, itu inginnya dilayani, bukan melayani. Jadi Ini menarik. Ya, karena ya kita tahu ya, kita hamba Tuhan ya. Siap. Terkadang memang ada egosentris. Iya, egosentris. Karena kita hamba Tuhan, ingin dihormati Iya. dan sebagainya, ingin Iya, dilayani. betul. Tetapi kita terkadang lupa tugas utama kita, bahwa kita melayani sebetulnya, bukan dilayani. kita Kembali gembala, lagi. Iya, kita gembala domba-domba yang di sana. betul, betul. Kalau Romo sebagai gembala, Betul. saya sebagai gembala, artinya Nggih. pemimpin umat. Nggih. Apa gembala kan nggak bisa kita jadi raja, king of the king gitu. Betul, betul. Kalau kita jadi king of the king, nanti dombanya ke sana, Iya. berantakan kita nggak Iya. kemana. Nah, kita melayani, kita panggil dombanya, kita panggil mereka dengan cinta, kan Iya, gitu. betul. Kita rawat mereka bulunya, kita ambil susunya. Iya. Jadi kita melayani mereka, Iya. bukan kita dilayani oleh mereka. Iya. Alangkah naifnya di saat para tokoh agama atau tokoh budayawan atau Betul. tokoh pemerintahan Iya. ingin dilayani oleh para umatnya, oleh masyarakatnya. Iya. Punten ini Iya. mah. Apa jadinya bangsa ini? Betul, betul. Semua ingin jadi raja, semua ingin jadi pimpinan, semua ingin jadi tokoh. Yang jadi rakyatnya siapa? Kan gitu. Sekarang rakyatnya kan jadi akhirnya terkocar-kacir. Betul. Tidak ada kayak ayam kehilangan induknya. Induknya. Sedangkan sekali lagi, setiap pimpinan, setiap jabatan punya tanggung jawab besar moral Betul. dan etika Iya. kepada pengikutnya, pada umatnya. Di saat dia abai akan Iya. melayani umatnya, maka dia akan kehilangan jati dirinya. Maka dia akan kehilangan nama baiknya, dia akan kehilangan powernya, dia akan kehilangan segalanya. Wow. Seorang presiden, Iya. kalau dia tidak sanggup melayani umatnya, masyarakatnya, penduduknya, Iya. maka dia akan hilang kepercayaannya. Betul. Maaf, ini kita Iya. bicara apa adanya. Betul, betul. Di saat kehilangan kepercayaan, Iya. maka akan ada demo besar, Iya. digulingkan, diturunkan di tengah jalan dan sebagainya. Apa itu yang ingin terjadi? Kan nggak ingin. Betul, Nah, betul. saya hanya ingin mengajak semua stakeholder yang ada di Indonesia, ayo kita adalah pelayan umat. Betul. Kita adalah bagaimana melayani umat sebagaimana melayani Tuhan. Iya. Tidak bicara agama di sini. Setuju, setuju. Tidak Sepakat kita di situ. Jadi Vox Populi, Vox Dei. Betul. Suara Tuhan adalah suara, Suara rakyat. rakyat. Betul. Bagaimana kita bisa mendengar ini? Betul. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mau mendengar, tapi justru kita memaksakan kehendak kita karena dibungkus dengan Kepentingan ego dan kepentingan sebagainya. ego dan segalanya. Apalagi kita seorang ulama misalnya Iya. kan, hamba Tuhan yang harus minta dilayani. Sampai kadang-kadang kita melihat, kita diundang di dalam sebuah peristiwa atau Iya. diundang di sebuah pesta atau apapun itu,
resmi, pada saat kita tidak ditempatkan duduk paling depan, kita mundur. Karena merasa, loh saya tidak dihormati, mana tempat duduk saya disediakan. Karena duduk di belakang sama saja gitu loh. Kan ini aneh buat saya gitu loh. Ya, ini kan fenomena sekarang. Fenomena aja. Semua pengen duduk paling depan. Duduk paling depan, pengen kelihatan paling depan. Betul. Maaf nih. Iya. Sekarang kalau kelihatan paling depan oleh Tuhan, kelihatan dosanya paling banyak. Makanya dia kelihatan paling banyak dosanya, kelihatan tahu dosanya. Apa dia berani bertanggung jawab atas dosanya? Betul. Makanya sampai kita bilang ini kan dosa orang dihakimi, tapi dosa sendiri dimaklumi. Jadi tadi kembali lagi, ingin duduk paling depan, ingin kelihatan paling depan, ingin kelihatan paling penting. Mau disorot terus ya. Disorot dan sebagainya. Siap. Apa dia berani di hadapan Tuhan? Apa dia berani bertanggung jawab apa yang didapatkan saat ini? Di saat dia dimuliakan oleh manusia, apa dia mulia di mata Tuhan? Betul. Di saat dia dihargai oleh manusia, apa dihargai oleh Tuhan? Pertanyaannya kan itu. Kamu dihargai oleh manusia, kamu dihargai tidak oleh Tuhan. Jangan-jangan kamu dihargai oleh orang-orang yang hanya menjilat kamu, yang mementingkan kamu untuk kepentingan mereka. Wow. Ini pertanyaan besar. Betul. Ngeri ini. Ngeri. Negara. Ya kan? Iya. Ada orang. Kita mau dilihat siapa sekarang? Sekarang makanya, kalau kita dilihat oleh Sang Yang Widi Wasa, oleh Tuhan Maha Esa, kita akan dilihat oleh manusia. Wow. Ada ajaran Sang Yang Sisa Kandang Keresian mengatakan, ulah nembongkeun awak, ulah nembongkeun ngaran, bahasa Sundanya, bahasa Indonesia, jangan memperlihatkan kamu siapa. Betul. Jangan memperkenalkan diri kamu siapa. Nanti juga orang lain akan tahu kamu siapa. Semesta yang akan memberitahukan itu. Semesta akan memperlihatkan kamu saha. Kamu saha, maneh saha, aing saha, itu akan terlihat dengan waktu. Wow. Jadi di saat kita memperkenalkan diri kita, seolah-olah kita orang penting, seolah-olah kita orang yang paling punya kekuasaan dan sebagainya. Nanti waktu akan memperlihatkan kamu siapa. Dan itu ada batas waktunya. Ada banget Romo. Ini yang bahaya ini. Siap. Bagaimana kita diberikan amanah dengan batas waktu sekian tertentu dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Betul. Nah, buku ini panduannya. Iya. Dan ini membuka cakrawala kita dan saya menarik lagi ada yang disebutkan dasasila. Iya. Apa saja itu isi dasasila itu? Ya, salah satunya mungkin Idrisi yang bisa mengetahui itu. Dasasila salah satunya adalah lima pandangan dasar. 5 pandangan dasar. Ya, 5 pandangan dasar manusia di mana semuanya saling terkait. Telinga, mata, hidung, kulit dan sebagainya saling terkait. Nah, di mana semuanya saling terkait dan saling mempengaruhi. Iya. Makanya bahasanya gini, jangan melihat dengan mata, coba melihat dengan telinga. Kalau kamu bisa melihat dengan telinga, maka hati kamu yang akan berbicara. Jangan bicara dengan mulut, tapi bicaralah dengan hati. Maka kalau hati yang bicara, yang didengar bukan lagi kuping. Tapi dengan hati. Jadi itu dasasila. Di saat kita bicara dengan rasa, maka yang didengar oleh rasa. Wow. Kalau kita bicara dengan mulut, maka yang didengar hanya dengan telinga. Kalau telinga yang mendengar, mata yang melihat, lalu dikaji dengan rasa, maka nu didenge yang didengar adalah bagaimana aji rasanya. Itu konsepnya Sunda. Jadi main feeling ya? Feeling. Rasa, ya? Feelingnya main sekali. Wow. Satu contoh gini, kalau saya bicara dengan mulut, tidak dengan rasa, saya sayang sama kamu, kan mulut doang. Coba mau jeung rasa. Saya sayang sama kamu. Berasa kan? Berasa. Intonasi beda soalnya. Ya. Jadi iya bicara tapi iya nu karasa. Gitu. Iya. Benar juga. Ini dengan ini akan connect ke sini. Gitu. Nah, itu simple. Itu adalah salah satu filsafat Sunda. Mun ngomong jeung biwir, nu kakuping kan kucili. Kalau kamu bicara dengan mulut, yang hanya kedengar dengan telinga. Kalau kamu bicara dengan rasa, maka yang berbicara adalah rasa kamu. Gitu sayangku. Wow. Demikian Cek Resi Sunda. Sebagian kita bahas, tapi nanti next episode kita bikin lebih mendalam lagi. Karena ini adalah hal-hal yang lebih sensitif dan ini mengubah paradigma kita berpikir, perspektif kita melihatnya dari segi mana, tapi inilah yang diungkapkan oleh Idrisi bahwa kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual ini selaras dengan Sang Yang Siksa Kandang Keresian. Rahayu, atur nuhun, Cek Resi Sunda sedulur, silakan subscribe dan like. Atur nuhun Romo, atur nuhun pisan. Siap, atur nuhun.